Perkenalkan, saya Milna Paulina dari Teknologi Pangan 4A dengan NIM 444-190043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait metode MOR. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan kadar mineral pada pangan. Pada dasarnya, penentuan kadar mineral pada pangan memiliki berbagai macam cara. Salah satunya adalah metode MOR. Sebelum masuk pada bagaimana metode MOR dan bagaimana reaksi yang terjadi pada metode MOR, saya akan memberitahu terlebih dahulu terkait komponen yang terdapat pada pangan. Nah, pangan ini terdiri dari komponen makro dan komponen mikro. Komponen makro sendiri diartikan bahwa adalah zat gizi yang memiliki kuantitas cukup besar yang terdapat dalam pangan. Sedangkan komponen mikro adalah zat gizi yang terdapat pada pangan dalam jumlah yang sedikit, namun tetap dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, apa saja yang terdapat pada komponen mikro ialah vitamin dan mineral. Yang terdapat pada komponen makro ialah ada protein, karbohidrat, serta lemak. Kita tahu bahwa mineral merupakan salah satu komponen mikro, namun tetap dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya adalah untuk kesehatan imun, sistem darah, kesehatan tulang, dan gigi, bahkan pelindung sel-sel dalam tubuh. Maka dari itu, perlu ada asupan makanan yang mengandung mineral sehingga tidak terjadi defisiensi mineral dalam tubuh. Selanjutnya, bagaimana analisis untuk menentukan kadar dari mineral dalam suatu pangan. Nah, salah satu metode yang digunakan untuk menentukan kadar mineral dalam satu pangan ialah metode MOR. Nah, metode MOR ini merupakan salah satu bentuk metode titrasi argentometri atau titrasi pengendapan yang biasa dikenal selama ini. Nah, titrasi ini menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan pembentukan endapan bersama ion Ag+. Seperti yang sudah kita tahu, titrasi argentometri ini melibatkan ion Ag+ dan melibatkan senyawa AgNO3. Nah, selanjutnya, ion apa saja nih yang bisa dititrasi dengan menggunakan metode MOR? Yaitu ialah ion halida. Ini merupakan yang terkandung dalam, ini merupakan beberapa jenis mineral yang ada dalam pangan. Yang pertama adalah Cl-min. Yang kedua ada Br-min. Yang ketiga ada iodida. Itu merupakan ion-ion halida yang dapat dilakukan titrasi oleh metode MOR untuk menentukan kadarnya. Selain dari ion halida, ada juga anion lainnya, yaitu Cn-min dan Cns-min. Nah, dengan ion Ag+ atau argentum dari perak AgNO3, ini akan membentuk endapan perak halida. Itulah yang menjadi dasar dari metode MOR ini. Oke. Lalu bagaimana sih cara berjalannya reaksi MOR? Yang pertama, mungkin kita akan melakukan studi kasusnya. Jadi saya akan menganalisis berapa kadar Cl-min pada NaCl yang saya punya. Jadi bahan yang diperlukan pertama adalah NaCl. Yang kedua ada K2CrO4 sebagai indikator reaksi MOR atau metode MOR. Yang ketiga ada AgNO3 sebagai larutan baku. Dan yang keempat ada Aquades
sebagai penetral pH larutan NaCl nanti. Oke, ini, bagaimana nih berjalannya reaksinya? Jadi, step-step yang harus dilakukan saat, titrasi metode MOR itu yang dilakukan adalah yang pertama pencampuran Aquades dengan larutan NaCl. Hal ini perlu dilakukan karena, untuk membuat larutan ini menjadi netral. Larutan ini harus, netral karena jika bersifat asam atau bersifat basa kuat akan terjadi reaksi yang tidak diinginkan dalam metode MOR ini sehingga, membuat ketepatan titrasi menjadi tidak tepat. Nah, di sini kita lihat bahwa Aquades ini kan berwarna bening, larutan NaCl juga berwarna bening. Jadi ketika kedua larutan ini dicampurkan, maka larutan yang dihasilkan juga berwarna bening. Lalu ketika sudah dicampurkan, masuk ke dalam pencampuran selanjutnya, yaitu diberikan indikator K2CrO4. Seperti kita sudah lihat sebelumnya juga, bahwa K2CrO4 ini memiliki warna kuning agak oranye. Sehingga ketika ditambahkan indikator K2CrO4 dalam larutan yang sebelumnya, maka larutan tersebut akan berubah warna mengikuti dengan indikator K2CrO4. Setelah ditambahkan indikator, lakukanlah titrasi dengan AgNO3 sebagai larutan bakunya. Nah, di sini kita perlu melakukan titrasi dengan benar, yaitu dikocok dengan kuat sehingga tidak terjadi reaksi yang tidak dibutuhkan atau yang menjadi penghalang dalam titrasi MOR ini. Nah, ketika melakukan titrasi, perhatikanlah perubahan warna. Nah, titik akhir titrasi ini ditandai dengan larutan berwarna merah terbentuknya endapan perak. Lalu bagaimana sih ini reaksi yang terjadi dalam reaksi MOR? Nah, kita tahu AgCl kan berwarna putih. Ketika ion AgCl bergabung itu akan membentuk warna putih. Nah, karena tadi sudah dilakukan titrasi, maka ada reaksi-reaksi yang terjadi selain pembentukan AgCl, yaitu ada 2 molekul Ag+ ditambah CrO4 2- menghasilkan Ag2CrO4 yang berwarna merah keruh. Lalu apa nih yang harus diperhatikan dalam metode MOR? Yang harus diperhatikan yang pertama adalah pH larutan. Kita perlu mengatur pH larutan sehingga suasana dari larutan ini bersifat netral atau basa lemah, yaitu sekitar pH 6-8. Maka dari itu, tadi langkah pertama yang dilakukan adalah mencampur NaCl dengan Aquades, yaitu untuk menetralkan suasana. Nah, kenapa kalau suasana asam atau basah? Nah, jika suasana asam larutannya, maka konsentrasi ion CrO4 2- akan berkurang sehingga akan mempengaruhi hasil dari titrasi dan menjadi titrasi itu kurang tepat nilainya. Lalu kenapa kalau suasananya basah atau basah kuat bahkan? Nah, ini ketika suasana larutan itu basah kuat, maka timbul endapan peroksida. Ini menjadi pengganggu ketika adanya endapan peroksida dan adanya endapan perak halida. Nah, tadi saya sudah juga bilang bahwa titrasi ini harus dilakukan dengan cepat dan pengocokan harus kuat. Ini dilakukan agar Ag+ tidak teroksidasi menjadi AgO yang menyebabkan titik akhir titrasi menjadi sulit tercapai. Ini mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam melakukan titrasi MOR. Nah, ini mungkin saya berikan sedikit gambarannya. Di sini saya memiliki ada larutan NaCl. Lalu saya campurkan dengan Aquades. Dan larutan tersebut kita campurkan lagi dengan K2CrO4 dan menghasilkan warna yang mengarah ke K2CrO4. Lalu kita tambahkan AgNO3 ke dalam buret yang selanjutnya
kita titrasikan larutan yang tadi sudah kita campurkan dengan indikator, eee, dan, kita kocok dengan baik sehingga menghasilkan, warna kemerahan batu, yaitu endapan merah batu dan warnanya kemerahan pada larutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bisa bermanfaat oleh teman-teman yang menonton. Terima kasih.